Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, setelah saya membuat video-video tentang legal drafting dari kemarin-kemarin di saat pandemi yang kurang lebih harus mengutamakan virtual atau online, hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah legal drafting dengan judul Hak Inisiatif Legislatif dan Eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam sebuah negara, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Kita ketahui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia, harus mampu bekerja sama dengan ekstra dengan tujuan-tujuan tertentu, lebih-lebih dalam bidang legislasi, karena di dalam legislasi tersebut dibutuhkan orang-orang yang memang sangat kompeten untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini saya pribadi akan membahas tentang siapa saja yang bisa mengusulkan dan punya hak suara di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Legislatif sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, seperti kita ketahui, hadirnya Undang-Undang 1945 ialah hasil kerjasama antara lembaga eksekutif, yaitu Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kemudian pada awalnya lembaga ini adalah dinamakan Lembaga Tinggi Negara bersama-sama dengan BPK, bersama-sama dengan MA dan MK. Tapi hari ini sistem politik kita berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada lagi lembaga tinggi negara, semuanya menjadi lembaga negara, dan tidak harus memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semuanya berkedudukan sama, dan hak inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia. Baru-baru ini hak inisiatif itu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk dilakukan proses pembentukan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dikaji untuk dijadikan sebuah undang-undang, dan akhirnya terjadilah pengesahan pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian menjadi undang-undang dan mempunyai nomor 11 tahun 2020. Itu adalah hasil kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang seperti kita ketahui, Presiden lebih banyak mengajukan ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengapa demikian? Timbul pertanyaan kembali terhadap bagaimana berjalannya sistem politik kita hari ini. Kalau saya boleh sebut, sistem politik kita hari ini tidak semuanya menganut kepada Johan Luc dan tidak semuanya menganut kepada Moskow. Johan Luc memberikan teori sistem politik yang berdasarkan legislatif, eksekutif, dan federatif. Tapi kemudian Moskow melahirkan sebuah teori yang bernama Trias Politika, yang di dalamnya terlahir eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini masing-masing terpisah satu sama lain, baik bagaimana menjalankannya dan tugasnya. Kalau eksekutif adalah sebagai pelaksana undang-undang, kalau legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai lembaga pengawasi undang-undang atas kinerja dari lembaga eksekutif itu sendiri. Maka kemudian hak inisiatifnya yang yudikatif tidak boleh mengusulkan, gitu kan. Ada yang mengusulkan 3, yaitu lembaga eksekutif, legislatif itu sendiri, dan Dewan Perwakilan Daerah cuman tidak mempunyai hak suara di dalam penentuan voting proses peraturan perundang-undangan. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat biasanya di akhir terjadi sebuah rapat paripurna yang kemudian akan disetujui oleh berbagai pihak di Dewan Perwakilan Rakyat untuk diajukan kepada lembaga eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia. Yang digunakan di Indonesia yaitu menggunakan Trias Politika, yang hari ini kita boleh sebut lembaga eksekutif yaitu Presiden, lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan
mahkamah yudikatif gitu kan, Mahkamah Konstitusi misalkan, seperti itu. Prosedur rancangan undang-undang dari Presiden dan rancangan undang-undang usul inisiatif dari DPR, kita ketahui bersama di muka telah menjelaskan bahwa berdasarkan bunyi pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden, gitu kan. Artinya di antara kedua lembaga ini bertemulah sebuah discussion group, gitu kan. Diskusi grup yang kemudian membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan seperti itu pula dijelaskan di muka turut sertanya eksekutif adalah merupakan tuntutan zaman, karena seperti di negara-negara yang tidak menganut res politika seperti Inggris misalkan, Kanada, Indonesia sudah cukup berperan penting di dalam bagaimana eksekutif sudah cukup berperan penting di dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Keduanya harus bersama-sama, DPR dan Presiden, dalam mengajukan pembentukan undang-undang, dan bisa jadi salah satunya menolak atau semuanya menolak, salah satunya menolak atau semuanya di dalam kedua lembaga ini sama-sama tidak menolak gitu kan, atau sama-sama setuju terhadap proses pembentukan perundang-undangan yang diajukan. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini disampaikan kepada DPR dengan sekaligus menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 95 Peraturan Tata Tertib DPR, demikian pula halnya dengan anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 1945 berhak mengajukan rancangan undang-undang yang oleh Peraturan Tata Tertib DPR disebutkan istilah rancangan undang-undang usul inisiatif. Pasal 90 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, RUU ini harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 30 hari. Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya terdiri dari satu fraksi saja, jadi dapat 2 atau 3 fraksi. Pasal 99 ayat 1 rancangan undang-undang ini diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang. Artinya ada sebuah kemufakatan di dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan undang-undang itu sendiri. Tapi kemudian pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari RUU tersebut. Pasal 99 ayat 2, 3, dan 4 memberikan sebuah substansi untuk dijelaskan dulu apa maksud dan tujuan. Latar belakangnya seperti yang saya bahas tadi di video sebelumnya, tentang latar belakang apa saja di dalam proses pembentukan perundang-undangan sebelum terjadi pengusulan, gitu kan. Artinya kalau berasal dari inisiatif Presiden, inisiatif itu adalah hak pribadinya gitu loh, pengen mengusulkan tanpa ada tekanan dan rujukan dari orang lain untuk mengusulkan, itu adalah inisiatif Presiden. Sama dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki inisiatif untuk mengusulkan sebuah undang-undang karena ditemukan tumpang tindih hukum, misalnya tumpang tindih peraturan atau tumpang tindih dan sebagainya, maka kemudian berhak untuk melakukan pengajuan atau usul undang-undang supaya terjadi proses pembentukan perundang-undangan. Seperti itu, teman-teman. Setelah lembaga pengusul terjadi, maka akan dimufakati atau dimusyawarahkan pada sidang-sidang pleno, yaitu sidang pleno pertama dilakukan dengan rapat pleno terbuka, sidang pleno kedua dilakukan juga dengan rapat pleno terbuka, kemudian sidang pleno ketiga yaitu rapat komisi, dari komisi berapa yang bersangkutan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tingkat pleno keempatnya itu adalah rapat terbuka kecuali badan musyawarah menentukan setelah pembicaraan tingkat 1 diadakan untuk disampaikan melalui fraksi-fraksi tertentu di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.
Kemudian terjadilah pleno 1 yang diikuti oleh komisi fraksi untuk menyampaikan hal-hal demikian. Kalau tidak memuaskan di dalam pembicaraan tingkat 1, maka akan dilakukan pembicaraan tingkat 2 untuk memufakati seperti itu. Kemudian kalau masih tidak menemukan sebuah kesepakatan, maka akan dilakukan voting atau suara mayoritas. Tetapi di dalam suara mayoritas tidak selamanya benar. Tetapi yang dihasilkan di dalam pembentukan proses perundang-undangan adalah suara mayoritas, seperti misalnya kemarin gitu kan, rancangan undang-undang cipta kerja yang kemudian sampai ada satu partai yang walk out dari ruang paripurna atas ketidaksetujuannya karena didapatkan di dalam diri undang-undang cipta kerja tidak selaras dan kurang baik terhadap kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam tubuh bawah gitu kan, di dalam arus bawahnya. Apa saja, dan suara minoritas tidak selamanya benar, tetapi kalau memang ada kepentingan tertentu, karena berjalannya politik itu banyak sekali skandal-skandal, misalkan skandal korupsi pemodal yang menginginkan titipan-titipan undang-undang itu terselesaikan dengan baik, meskipun nanti ada yang menolak, tapi kemudian dengan berbagai cara dilakukan, dengan berbagai cara dilakukan untuk berhasil meloloskan undang-undang tersebut gitu kan. Biasanya presiden lebih banyak mengusulkan undang-undang gitu kan, walaupun DPR, Dewan Perwakilan Rakyat juga berhak mengajukan undang-undang. Suatu undang-undang dapat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 1945 yang disebut dengan undang-undang organik. Misalkan umpama undang-undang tentang partai politik merupakan pelaksanaan dari undang-undang pasal 28 Undang-Undang 1945, dapat pula merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS Undang-Undang 15 1969. Itu merupakan peraturan perundang-undangan yang disahkan gitu kan, disusun dan diusulkan oleh kedua lembaga tersebut, yaitu lembaga eksekutif, presiden sendiri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melakukan pengusulan, maka seperti yang saya katakan tadi, terjadi sebuah pleno 1, 2, dan 3. Kemudian setelah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka diajukan ke presiden. Ada tahap revisi selama 5 hari. Kalau di dalam 5 hari tersebut sudah tidak ada keberatan, maka diajukanlah kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditandatangani dan setelahnya diberikan nomor sebagai undang-undang yang telah diparipurnakan. Presiden memerlukan waktu 30 hari kerja untuk melihat kembali, mengecek kembali, dan menelaah kembali undang-undang tersebut. Apabila kemudian ada tumpang tindihnya, ada kontroversinya yang sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan akan diotoratifkan terhadap masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, maka presiden bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, karena undang-undang yang tadi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mudah lagi gitu kan untuk direvisi karena waktunya telah habis, untuk diulang atau untuk dibatalkan. Maka presiden mempunyai kebijakan peraturan pengganti undang-undang. Kalau tidak ada kontroversi dan lain sebagainya, presiden menandatangani ataupun tidak ditandatangani, maka di dalam 30 hari pengesahan undang-undang tersebut akan sah dengan sendirinya. Misalkan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan untuk menandatangani kepada presiden tanggal 5 Oktober, maka pada tanggal 5 November undang-undang tersebut akan sah dengan sendirinya, seperti itu, meskipun presiden tidak menandatangani. Begitulah hukum kita berjalan dan begitulah proses sistem politik kita berjalan. Menyusun suatu rancangan undang-undang bukanlah persoalan yang mudah. Selain harus tersedia tenaga ahli yang cukup, yang mempunyai waktu yang cukup, juga harus melakukan kinerja-kinerja ekstra oleh orang-orang yang kompeten di dalam membangun proses peraturan perundang-undangan tersebut.
Ketika yang berada di badan legislasi adalah orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang mudah dimasuki berbagai sisi dan lain sebagainya, maka terjadilah kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan orang banyak, bahkan banyak juga peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, misalkan menyengsarakan salah satu sisi misalkan, atau menyengsarakan sisi tertentu. Itu tidak boleh dalam negara hukum. Maka kemudian di badan legislasi, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat harus bekerja sama dan harus menitipkan orang-orang yang sudah mempunyai waktu yang banyak dan mempunyai kompetensi untuk dilakukan kerjasama dan kinerja ekstra yang kemudian melahirkan undang-undang yang baik, undang-undang yang progresif, undang-undang yang berkemajuan gitu kan. Artinya ada sisi-sisi kemajuan dan undang-undang yang bisa mengangkat martabat dan kedaulatan bangsa kita gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Disitulah usul hak inisiatif lembaga eksekutif dan legislatif di dalam pengajuan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.